Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Nugraha Ningtyas, NIM 23060180079. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi jaringan tumbuhan yang disusun oleh Bu Isna Afif Nurain. Yang pertama, ada gambar sistem jaringan tumbuhan. Sistem jaringan tumbuhan berdasarkan kemampuan sel melakukan pembelahan itu ada dua. Yang pertama, jaringan meristem dan jaringan permanen. Struktur dan fungsi jaringan meristem. Nah, meristem ada meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Untuk meristem apikal itu terdapat pada ujung daun dan pada ujung akar. Kemudian meristem interkalar terdapat pada pangkal ruas batang. Meristem lateral pada kambium pembuluh dan kambium gabus. Struktur dan fungsi jaringan meristem. Nah, apa sih jaringan meristem itu? Jaringan meristem adalah jaringan yang sel penyusunnya bersifat embrional. Artinya terus-menerus membelah diri untuk menambah jumlah sel tubuh tumbuhan. Kemudian sel meristem merupakan sel muda dan belum mengalami diferensiasi dan spesialisasi. Struktur dan fungsi jaringan meristem. Ciri-ciri jaringan meristem sendiri itu sel berukuran kecil, terdiri dari sel-sel muda dalam fase pembelahan dan pertumbuhan. Nukleus berukuran relatif besar, sel berdinding tipis, sitoplasma berjumlah banyak, vakuola berukuran kecil, selnya berbentuk kubus, dan plastida belum matang. Kemudian struktur dan fungsi jaringan meristem. Nah, fungsi dari jaringan meristem sendiri itu sebagai jaringan penyokong pada pertumbuhan diameter batang. Sebagai jaringan penyokong pertumbuhan meninggi pada batang dan memanjang pada akar. Sebagai jaringan penyokong dalam pertumbuhan organ perantara tanaman dan pertumbuhan dan perkembangan menjadi panjang, besar, dan meningkat. Nah, jaringan meristem apikal itu tunas apikal terdiri dari meristem apikal. Kemudian ada kambium vaskular dan kambium meristem lateral. Kemudian bagian akar itu ada meristem yang akan membentuk akar lateral dan meristem apikal akar, rambut akar, serta meristem apikal akar di dekat tudung akar. Jaringan meristem lateral, gambarnya seperti itu. Kemudian struktur dan fungsi jaringan permanen. Jaringan yang berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer maupun sekunder yang telah berdiferensiasi dan terspesialisasi mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Nah, berdasarkan jumlah selnya itu ada jaringan sederhana berupa parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Kemudian jaringan kompleks yaitu epidermis, xilem, dan flem. Struktur dan fungsi jaringan permanen. Menurut fungsinya itu dikelompokkan menjadi 5. Jaringan pelindung, epidermis, jaringan dasar, parenkim. Yang ketiga ada jaringan penyokong, kolenkin dan sklerenkin, jaringan pengangkut atau pembuluh, xilem dan flem atau vaskular, kemudian jaringan gabus. Struktur dan fungsi jaringan epidermis itu tersusun dari selapis sel yang berbentuk pipih rapat, sel-selnya hidup dan tidak memiliki klorofil. Kemudian fungsi jaringan epidermis sebagai pelindung jaringan di dalamnya, tempat pertukaran zat dan menghambat hilangnya air karena penguapan. Derivat atau turunan dari jaringan epidermis itu ada stomata, trichomata, duri, filamen, dan sel kersik. Struktur dan fungsi jaringan parenkim. Nah, disebut sebagai jaringan dasar itu karena yang pertama menyusun sebagian besar jaringan pada akar, batang, daun, dan buah. Kemudian terdapat di sebagian berkas jaringan pengangkut, terdapat di antara jaringan lain, misalnya di antara xilem dan flem. Struktur dan fungsi jaringan parenkim itu dapat dibedakan dengan jaringan lainnya karena sel-sel berukuran hidup yang berukuran besar, tipis, umumnya berbentuk segi 6, memiliki vakuola, kemudian letak inti sel mendekati dasar sel, mampu membelah secara meristemik atau bersifat embrional, kemudian memiliki ruang antar sel yang banyak sehingga letaknya tidak rapat.
Jaringan parenkim berdasarkan fungsinya itu ada 6. Kemudian ini gambarnya struktur dan fungsi jaringan penyokong kolenkim dan sklerenkim. Fungsinya dan strukturnya disebut juga jaringan mekanik. Memiliki dinding sel yang tebal, kuat, mengandung lignin dan zat-zat lainnya. Zat-zat tersebut itu memberi sifat keras pada dinding sel. Di samping itu, sel-selnya telah mengalami spesialisasi. Fungsi jaringan penyokong atau kolenkim dan sklerenkim. Nah, itu untuk menghubungkan jaringan satu dengan lainnya, menguatkan tegaknya batang, daun, kemudian melindungi biji, memperkuat jaringan yang menyimpan udara dan melindungi berkas pengangkut. Kolenkim. Nah, itu gambarnya seperti itu, terdapat di bawah permukaan batang dan daun muda. Sklerenkim itu pada organ dewasa. Nah, dindingnya tebal atau berkayu. Kemudian struktur dan fungsi jaringan pengangkut, yaitu nama lainnya berkas vaskuler. Nah, jaringan pengangkut air, unsur hara, dan zat makanan hasil fotosintesis, terdiri dari silem dan flem. Struktur dan fungsi jaringan pengangkut. Yang pertama, silem. Itu berfungsi untuk menyalurkan air dan unsur hara dari akar ke daun. Umumnya merupakan jaringan mati dengan dinding yang tebal dan terlapis lignin. Kemudian, struktur dan fungsi jaringan pengangkut atau flem itu berfungsi menyalurkan zat-zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh bagian tumbuhan. Kemudian menyusun sel tapis, sel albumin, sedangkan penyusun komponen pembuluh tapis yaitu sel pengantar. Kemudian struktur dan fungsi jaringan pengangkut berdasarkan letak silem dan flemnya itu dibedakan menjadi 3 tipe. Yang pertama tipe kolateral, bikolateral, dan radial. Struktur dan fungsi jaringan gabus, yaitu jaringan yang terdapat pada bagian tepi alat-alat pada tumbuhan dan tersusun oleh sel-sel parenkim gabus. Sel-selnya berbentuk kotak dan dinding selnya mengalami penebalan oleh suberin dan bersifat tidak tembus air. Kemudian lebih kuat daripada jaringan epidermis karena jaringan gabus mengandung suberin dan kutin. Fungsi dan struktur jaringan gabus fungsinya menggantikan jaringan epidermis, mencegah penguapan, melindungi dari kerusakan mekanis dan infeksi patogen. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf, dan mohon maaf mungkin suaranya agak berisik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.